والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Pembahasan kita sore hari ini dengan hadiah istimewa yang kita baca doa dari Ummu Salamah tadi, maka ada beberapa poin ya yang penting untuk kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran ya, yakni kiat-kiat untuk tegar menghadapi cobaan hidup. Ya, kiat-kiat untuk tegar menghadapi cobaan hidup. Karena sekali lagi seorang muslim dihendaknya dia punya bekal ya dalam kehidupannya ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan jiwanya, maka disitulah dia butuh untuk bersabar. Maka butuh kiat-kiat untuk bisa dijadikan sebagai pijakan. Kiat yang pertama, ketika seseorang menghadapi cobaan dalam kehidupan adalah al-imanu biqada'illah. Dia beriman dengan qada, ya, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal ya, kiat pertama dia ya mengingat akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap menghadapi cobaan ya, hendaknya seseorang itu dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan ya, sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, segala takdir yang menimpa seluruh makhluk itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, si fulana sakit ya dengan penyakit ini di hari ini di tempat ini, itu seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir dari seluruh makhluk ya sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, dan kita tidak bisa menghindar dari ketentuan tersebut. Dan ini kewajiban untuk kita iman. Ya, keimanan terhadap takdir itu adalah salah satu dari rukun iman. Maka seorang muslim ketika dia menginginkan benar keimanannya di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, maka di antara hal yang wajib untuk dia imani tentang takdir ini. Ya. Sehingga jangan dia menyesali ya setiap hal yang sudah terjadi. Ya, ketika misalnya terjadi sesuatu musibah, kemudian dia mengatakan cobanya saya tidak begini. Atau kadang ya seorang ibu misalnya anaknya sudah banyak, kadang ketika selisih paham dengan suaminya, dia merasa bahwa seringnya selisih paham, akhirnya dia kadang mengatakan cobanya kalau saya tidak menikah dengan dia. Ya, ini hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dia mengungkapkan hal-hal seperti itu. Iya, dia kembalikan bahwa seluruh yang berjalan dalam kehidupannya itu adalah hal yang sudah Allah SWT tetapkan.
Ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, dan ketahuilah ya wahai saudari muslimah bahwa beriman kepada takdir ini adalah landasan kebaikan. Ya, landasan kebaikan dan akan membuat seseorang itu bisa ridho dengan setiap cobaan. Ya. Seorang hamba bisa ridho, bersabar dengan setiap cobaan dalam kehidupannya kalau dia beriman kepada takdir. Iya, dan ini diucapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya landasan setiap kebaikan jika seorang hamba itu dia menyadari bahwa tidak akan terjadi pada dirinya atau pada alam semesta kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini bekal pertama ya ketika menghadapi cobaan hidup, dia perkuat keimanannya terhadap takdir. Iya. Dan dia berusaha untuk sabar dan ridha dengan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian yang kedua, kiat untuk bisa tegar menghadapi cobaan dalam kehidupan adalah al-yakin. Ya, dia perkuat keyakinannya. Ya, bahwasanya setiap cobaan dan musibah yang menimpahnya pasti ada hikmah di balik itu. Dia yakin ya bahwa dari setiap perkara yang menimpa pasti ada hikmahnya di balik itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Ya, Maha memiliki hikmah. Dan tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Pasti selalu ada hikmahnya. Kita tahu hikmahnya atau tidak, atau kita tahu nanti setelah berlalu kejadian, atau kita tidak tahu, itu pasti selalu ada hikmahnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abasa." Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malik. Ya, fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian untuk bermain-main? Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan untuk bermain-main? Dan apakah kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Ya, Maha tinggi Allah. Ya. Yang Maha merajai lagi Maha hak. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, pemilik arsy yang sangat agung, pemilik arsy yang sangat mulia. Nah, maka dari sisi pendalilan bahwa apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian secara kebetulan, cara main-main. Ini sisi pendalilan bahwa tidak demikian. Tetapi manusia diciptakan itu ada hikmah, ada tujuan dari penciptaan tersebut. Bukan sekedar kebetulan, bukan sekedar bermain-main, tidak. Penciptaan makhluk di belakangnya ada hikmah, ada maksud dan tujuan.
Maka sisi pendalilannya bahwa seluruh perbuatan Allah, ya, apakah mencipta, menakdirkan, ya, seluruhnya itu ada hikmah, ya, ada maksud dan tujuannya yang mulia. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, musibah menimpa seorang hamba, di belakangnya itu ada hikmah. Ya. Tentu hal yang mudah untuk kita ingat bahwa di antara hikmah ketika seorang hamba ditimpa musibah, agar hamba itu jangan dia menyombongkan diri, agar dia menyadari bahwa betapa dirinya itu lemah, tidak berdaya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mendengar rintihan suaranya untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana boleh jadi dalam kondisi senang, dia tidak terlalu fokus untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah, tapi begitu ditimpa musibah, hatinya itu betul-betul fokus, merintih, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Itu di antara hikmah, ya, dari musibah yang menimpa. Ya, yang jelasnya akhwati fillah, bahwa seorang itu ketika ditimpa hal yang tidak menyenangkan pada dirinya, dia yakin bahwa seluruh dari hal itu di belakangnya ada hikmah. Ya. Dan Masya Allah, kadang-kadang dalam satu peristiwa, nanti sudah berlalu kejadian, baru kita merenung, oh ini mungkin hikmahnya dulu saya, ya, oh, pernah saya kecewa, pernah saya sakit hati, pernah ini, oh ini mungkin hikmahnya. Ya. Jadi hal-hal seperti itu hendaknya diyakini, ya, bagi seorang muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, kiat untuk tegar ketika menghadapi cobaan adalah hendaknya seseorang itu menyadari bahwa musibah yang dia hadapi belum seberapa dibandingkan yang lain. Ya. Hendaknya dia menyadari bahwa musibah yang dia hadapi itu belum seberapa dibandingkan dengan yang lain. Atau paling tidak dia memahami bahwa yang terkena musibah, yang ditimpa oleh kesulitan, bukan dia sendirian di alam semesta ini. Masih banyak orang-orang yang mungkin ujian mereka lebih besar, ujian mereka lebih dahsyat. Nah, dan kapan seseorang itu memahami bahwa musibah yang dia hadapi belum seberapa dibandingkan yang lain, maka itu akan menjadi ringan. Ya, menjadi ringan apa yang dia hadapi dari musibah tersebut. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Man azamat, ya, musibatuhu falyadhkur musibati." Ya. Siapa saja yang terasa berat menghadapi musibah, maka hendaknya dia ingat musibah yang menimpaku, kata Nabi. Ya. Siapa yang terasa berat musibah yang dia hadapi, maka hendaknya dia ingat musibah yang menimpaku. Ya, yang dengan itu maka musibah yang menimpanya itu akan terasa ringan. Nabi SAW disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau itu kalau ditimpa penyakit panas, ya, sakit panas, itu panasnya itu 2 kali lipat dari penyakit, ya, panas yang menimpa oleh yang dialami oleh manusia yang sangat panas. Ya, sakitnya Nabi SAW itu 2 kali lipatnya. Maka Nabi mengatakan, siapa yang ditimpa musibah, maka hendaknya dia ingat, ya, musibah yang menimpaku. Ya. Karena musibah yang paling berat
menimpa seseorang itu adalah musibahnya para nabi. Ya. Musibah yang menimpa para nabi. Kemudian orang yang di bawah mereka dan seterusnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini dalam kehidupan kita lihat, mungkin kita sakit, tapi kalau kita melihat orang yang lebih parah penyakitnya, di situ akan timbul ya hal yang memudahkan untuk kita menghibur diri dengan musibah yang kita alami. Ketika kita melihat ya dari hamba-hamba Allah yang lain yang mereka lebih berat musibahnya. Nah, kemudian yang keempat, ya, kiat tegar untuk menghadapi musibah adalah hendaknya memahami bahwa semakin kuat keimanan memang akan semakin besar ujiannya. Ya, hendaknya kita memahami bahwa semakin ya kuat keimanan maka akan semakin besar ujiannya. Ya, maka seorang muslim ketika dia mendapatkan ujian, ya, maka hendaknya dia menyadari bahwa ujian itu untuk semakin menaikkan keimanannya. Ya, untuk menaikkan ya derajatnya. Ada seorang sahabat ayah dari Mus'ab bin Sa'id rahimahullah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat cobaannya? Ya, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi mengatakan, al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal. Ya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang di bawahnya, kemudian orang yang di bawahnya lagi dari tingkat keimanan. Ya. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ya. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Apabila agama seseorang itu kokoh, ya, apabila agama seseorang itu kuat, maka ujiannya juga akan lebih besar. Wa in kana fi dinihi riqqatu, ya, ubtulia ala hasabi dini. Dan apabila ya agama seseorang itu lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ya, dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, seorang hamba akan selalu mendapatkan cobaan. Ya, akan terus-menerus mendapatkan ujian hingga pada akhirnya dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Iya. Ini isyarat bahwa ujian itu untuk membersihkan dosa-dosa. Ya. Ujian itu untuk meleburkan dosa-dosa. Ini juga diantara hiburan yang hendaknya kita sadari. Ya. Bahwa tidaklah dari kesulitan yang kecil ataupun yang besar, tidaklah dari kesusahan yang berat ataupun yang ringan,
ya, yang menimpa seseorang kecuali itu akan menjadi penggugur dari dosa-dosa dan kesalahan. Sehingga ketika dia terus-menerus ada ujian, ujian demi ujian, maka dia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan ya, bersih dari dosa-dosa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, maka mungkin ada sebagian kita akan berkata, kenapa sekarang dulu saya belum kenal agama, belum kenal dakwah, sehat-sehat, tidak ada ujian, tidak ada kesusahan seperti ini. Sekarang saya sudah kenal agama, sudah belajar sunnah, tapi perasaan hidupku tidak tenang-tenang, ujian datang silih berganti. Maka yakinlah bahwa itu adalah cara Allah SWT untuk meninggikan derajat hamba tersebut. Itu adalah cara Allah SWT untuk memuliakanmu. Dan itu tanda bahwa kita atau antunna itu memiliki kadar agama di mata Allah SWT tepat untuk mendapatkan ujian seperti itu. Kita lihat saja dalam kehidupan. Anak-anak yang sekolah saja yang kelas 2 SD dengan kelas 6 SD tingkat soal ujiannya itu lebih sulit. Yang kelasnya lebih tinggi. Bahkan ketika diberikan soal yang lebih sulit, dia percaya diri bahwa dia memang levelnya layak untuk mendapatkan soal yang sulit seperti itu. Maka seorang muslim hendaknya dia menyadari bahwa ujian yang menimpa itu kita yakin bahwa Allah SWT tidaklah memberi ujian melebihi dari kadar agama kita. Allah SWT memberikan ujian itu sesuai dengan kadar tingkatan keimanan seseorang. Semakin naik level keimanannya, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya bahwa ujian dari keimanannya tersebut itu pasti akan dihadapi. Jenjang surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nah, maka jenjang keimanan dan jenjang ujian bersama keimanan itu, ketika seseorang itu bersabar dan ridha, mengharapkan pahala dari musibah yang menimpanya, maka jenjang kemuliaan yang dia dapatkan juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya, kiat tegar menghadapi musibah, bahwasanya hendaknya seorang hamba itu menyadari bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Seorang hamba itu hendaknya dia sadar betul dalam hatinya bahwa tidaklah kesulitan yang dia hadapi semakin sulit dia harus yakin berarti fase kemudahan semakin dekat. Mendaki gunung kan begitu. Atau melewati jalanan, kemudian jalanannya berbukit, itu semakin lelah, terus dia mengayun, terus dia melangkah, berarti puncak semakin dekat, berarti penurunan semakin dekat. Maka begitu ujian dalam kehidupan, semakin dia menghadapi ujian, semakin dia kokoh terus melangkah, berarti sebentar lagi akan ada kemudahan setelah kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Allah ulang lagi di ayat itu, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Akan ada
kemudahan. Nah, maka demikian kita tanamkan dalam keyakinan kita, ya, bahwa kesulitan itu tidak akan berdiri sendiri, kecuali pasti bersamanya akan ada solusi kemudahan. Ya, innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka seseorang demikian, bahwa ketika dia menghadapi kesulitan, maka hendaknya dia bersabar, tunggu, sebentar lagi akan ada kemudahan. Bukankah roda kehidupan itu berputar? Tidak ada, ya. Siapapun manusia, ya, sesulit apapun dalam kehidupannya, tidak ada dari umur, ya, awal sampai akhir selalu dalam kesulitan. Tidak, selalu silih berganti, ada kesulitan, setelah itu ada kemudahan. Nah, kemudian yang berikutnya, hendaknya seseorang itu, yang keenam, ya, hendaknya seseorang itu dia berusaha menghadapi cobaan dengan kesabaran. Ya. Karena sabar itu ibarat iman, pada keimanan itu ibarat kepala pada jasad. Ya. Jadi sabar itu terhadap keimanan itu ibarat kepala terhadap jasad. Jasad itu tidak berarti tanpa ada kepala. Ya kan, begitu. Jasad kalau tidak ada kepala ya bangkai. Maka begitu juga iman, kalau tidak ada sabarnya, maka itu bukanlah keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu bersama sabar, itu laksana jasad bersama kepala. Posisi sabar laksana kepala. Maka seseorang mau tidak mau dia harus menempa dirinya untuk dia bersabar atas ujian yang dia hadapi dalam kehidupan. Ya, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Wala imana liman la sabra lahu. Ya, bahwasanya iman itu kesabaran itu dari iman, itu kedudukannya seperti kepala dari jasad. Maka tidak ada iman bagi orang yang tidak bersabar. Ya, sehingga siapa yang ingin ketika menghadap Allah dalam status hamba yang beriman, maka hendaknya dia menempa dirinya untuk selalu bersabar. Ya, dia bersabar, dia berusaha, gagal lagi, dia berusaha lagi untuk selalu bersabar, gagal lagi, dia bersabar terus. Perjuangan akan terhenti ketika sampai dia meninggal. Iya. Kemudian berikutnya, ya, kiat yang berikutnya adalah hendaknya dia memahami bahwa sabar itu di awal musibah. Ya. As-sabru inda as-sadmatil ula. Sabar itu ketika ditumbuhkan yang pertama. Ya, maksudnya bahwa seseorang itu di awal begitu terkena musibah, di awal itulah dia bersabar. Nah, itulah sabar di awal. Adapun kalau kemudian sudah ditimpa musibah, kemudian dia berkeluh kesah, marah-marah, murka, menampar-nampar pipi, menarik-narik rambut, merobek-robek baju. Kemudian setelah tidak ada tenaganya, habis tenaganya, sudah semua dilampiaskan, kemudian dia berkata, mau dia apa? Kita sabar saja. Ini bukan sabar namanya. Ya, bukan sabar. Yang begini orang kafir pun bisa. Iya,
Sudah mengamuk-mengamuk, begitu capek, ya kita bersabar saja. Ini bukan sabar. Sabar itu adalah ketika di awal dia terkena musibah, di saat itu dia menahan dirinya, menahan dirinya dari berkeluh kesah, meratap, kemudian dia mengharapkan pahala dari musibahnya. Itu di awal, di awal. Itulah keimanan. Kalau di akhir sudah capek pelampiasan, itu bukan sabar. Orang yang tidak beriman pun bisa seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, hendaknya dia selalu mengingat tentang besarnya pahala bersabar. Ini yang ke-8 ya. Hendaknya seseorang itu dia mengingat betapa besarnya pahala dari kesabaran. Nah, dan seorang muslim itu ketika dia mendapatkan musibah, ujian, dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu mereka akan dicukupkan pahala untuk mereka tanpa batas. Mereka dicukupkan pahala untuk orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Auza'i bahwa pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar atau ditimbang. Tidak bisa ditakar atau ditimbang. Para ulama mengibaratkan kalau mengambil air di samudra, di samudra misalnya ambil pakai gelas atau pakai timba, itu ada takarannya saat mengambil. Tapi ibarat kesabaran itu dicelupkan. Tempat yang kita mengambil air itu dicelupkan ke dalam, maka itulah ibarat dari kesabaran. Pahalanya dia tidak ada takarannya, tidak ada timbangan. Diberi pahala tanpa batas. Ini bagi orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Kemudian yang terakhir, kiat untuk seseorang itu tegar menghadapi musibah adalah hendaknya dengan musibah itu seseorang mengintrospeksi dirinya. Ada musibah, ada ujian, kesulitan, cobaan, hendaknya dia introspeksi dirinya. Jangan dia ketika dapat musibah, dia malah ini gara-gara si anu ini, gara-gara si fulan ini. Jangan begitu, cari kambing hitam. Hendaknya dia mengintrospeksi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah dari suatu musibah yang menimpa kalian, musibah apa saja yang menimpa kalian, tidaklah menimpa kalian kecuali itu karena ulah tangan-tangan kalian sendiri. Tidaklah musibah menimpa kecuali ulah dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi maksudnya disebabkan karena dosa-dosanya. Tidaklah musibah datang kecuali karena dosa-dosa. Maka seseorang mengintrospeksi dirinya. Ketika datang ujian, cobaan, ini mungkin karena saya lalai, saya jarang-jarang sedekah, saya jarang-jarang bangun sholat malam, saya jarang-jarang menjaga amalan-amalan sunnah. Dia introspeksi dirinya. Sebab itu
ketika seseorang ditimpa musibah, maka itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk dia kembali kepada jalan yang benar. Maka seseorang hendaknya begitu, dia introspeksi dirinya. Iya. Dan ini hal yang bagus ya dalam kehidupan. Kadang-kadang mungkin ya antara suami istri ada sedikit salah paham, selisih paham, itu cobaan. Maka dari cobaan itu hendaknya dia introspeksi dirinya. Ya, istri dia introspeksi dirinya. Mungkin kurang-kurang kewajiban yang dia perhatikan terkait dengan suaminya, terkait dengan anaknya, terkait dengan orang tuanya. Begitu juga suami. Hendaknya introspeksi diri. Iya. Jangan bergampangan ketika terjadi begini, akhirnya yang disalahkan orang di sampingnya, orang dekatnya. Nah, ada juga tipe begitu ya. Kadang ketika terjadi sesuatu, dia jelas-jelas misalnya hal itu terjadi pada dirinya, tapi sebelum disalahkan dia menyalahkan dulu orang lain. Ya, ini hal yang hendaknya kita kembalikan pada diri kita bahwa tidaklah dari musibah ya kecuali itu karena ulah tangan-tangan kita sendiri. Ya, ada satu poin yang penting untuk kita perhatikan ya sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua, ya ummahat, ya ketika kita memiliki anak, ya ketika kita memiliki anak, kemudian mungkin anaknya kita itu bertingkah menyusahkan kita, ya maka hendaknya kita introspeksi diri. Ya mungkin kita kurang mengarahkan dia, atau mungkin kita terlalu melepas dia, tidak mengontrolnya dengan baik. Kita introspeksi diri. Karena tidaklah kesusahan yang kita alami akibat dari anak itu kecuali karena ulah tangan kita sendiri. Maka dengan mengintrospeksi diri seperti ini, maka hal-hal yang kurang kita mudah untuk memperbaiki diri. Ya, sebab ikhwani wa akhwati fillah, jalan untuk bisa orang itu memperbaiki diri kalau dia sadari kekurangannya. Dan kekurangan pada diri itu tidak bisa didapatkan kalau tidak introspeksi diri. Iya, maka dengan mengintrospeksi diri, atau mungkin ada yang memberitahu temannya misalnya ada hal yang kurang pada dirinya, maka dari situ dia bisa memperbaiki dirinya. Iya, maka mari kita senantiasa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak keturunan yang soleh, yang soleha. Dan kita perhatikan bagaimana agar mereka itu tumbuh dalam keadaan di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka peran kita sebagai orang tua, kita perhatikan agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata kita di saat kita sudah usia lemah, usia tua. Kita akan berbahagia dengan melihat perlakuan anak-anak kita terhadap kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi demikian hadiah istimewa yang kita sempat baca pada kesempatan sore hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi taufik, diberi keistiqomahan, kekokohan untuk kita senantiasa berjalan di bawah bimbingan agama kita yang mulia yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ridho kepada Allah dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.